Assalamualaikum, selamat sore Pak Dodo. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Adi bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak Dodo akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Bagaimana? Apakah sudah siap? Saya sangat siap Pak. Baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan digunakan pada proses coaching. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu apakah dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan harus ingat juga ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik, pertanyaan pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada bagian presence atau kehadiran penuh Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nih? Saya lebih kepada kompetensi bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mungkin seperti itu Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching ini seperti apa? Saya berharap Coach bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu Pak. Baik Pak, mungkin cukup untuk pertanyaan pada bagian pra-observasi ini. Silakan Bapak bisa melakukan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dodo. Selamat sore Pak Ade, terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara hari ini. Saya senang kita bisa bertemu. Apa kabar Pak Ade? Selamat sore Pak Dodo. Kabar baik Pak Dodo, terima kasih. Saya juga senang bisa berbicara dengan Bapak. Baik, apakah ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan hari ini? Ya, saya ingin membahas tentang salah satu siswa di kelas saya, Pak Dodo. Dia biasanya sangat aktif, tetapi belakangan ini menunjukkan penurunan motivasi belajar. Dia mulai malas mengerjakan tugas dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Baik Pak Ade. Jadi kita akan fokus membahas penurunan motivasi siswa tersebut Pak Ade. Ya. Apakah itu tujuan yang Bapak ingin capai dari pertemuan ini? Iya, betul sekali Pak Dodo. Saya ingin menemukan cara untuk membantu kembali bersemangat dalam belajar siswa tersebut. Mari kita identifikasi lebih dalam. Kapan Bapak mulai melihat perubahan pada siswa ini, Pak? Saya mulai menyadari perubahan ini sekitar 2 minggu yang lalu Pak Dodo. Sebelumnya dia selalu bersemangat mengerjakan tugas dan aktif berdiskusi, tetapi sekarang dia tampak lebih pasif dan kurang bersemangat Pak Dodo. Apakah ada kejadian khusus di sekolah atau di luar sekolah itu yang mungkin mempengaruhi sikapnya gitu Pak? Sejauh ini tidak ada yang mencolok, Pak. Tidak ada masalah yang jelas di sekolah, tetapi saya merasa mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Saya belum sempat berbicara dengan orang tuanya, Pak Dodo. Itu bisa jadi faktor berpengaruh. Apakah Bapak sudah mencoba mengamati perubahan perilaku atau interaksi siswa ini dengan teman-temannya? Ya, dia masih bergaul dengan teman-temannya, tetapi interaksinya sangat minim. Di kelas dia lebih sering dalam atau diam dan tidak
berpartisipasi dalam kegiatan, Pak Dodo. Baik, apa Bapak sudah mencoba berbicara dengan siswa tersebut secara langsung, atau apa yang dia rasakan mungkin itu? Belum, Pak Dodo. Saya belum punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Saya ingin memastikan bahwa saya tidak mengganggu kenyamanan siswa tersebut, Pak Dodo. Mari kita buat rencana, Pak. Apa langkah pertama yang menurut Bapak bisa diambil nih untuk membantu siswa tersebut? Saya berpikir untuk mengajaknya berbicara secara pribadi, Pak Dodo. Saya ingin menanyakan apa yang sedang dia rasakan dan apakah ada masalah yang dia hadapi. Itu langkah yang bagus, Pak. Dengan menciptakan ruang yang nyaman, siswa tersebut mungkin lebih terbuka untuk berbicara seperti itu. Selain itu, apakah ada pendekatan lain gitu yang bisa Bapak lakukan dalam pembelajaran di kelas untuk memotivasi kembali siswa itu, Pak? Mungkin saya bisa memberikan tugas yang lebih sesuai dengan minatnya atau mengajak dia berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, Pak. Itu ide yang menarik, Pak. Mungkin Bapak juga bisa memberikan umpan balik positif ketika dia menunjukkan sedikit kemajuan. Hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri, Pak. Iya, saya setuju, Pak Dodo. Dan saya pikir penting juga untuk melibatkan orang tuanya. Saya berencana untuk menghubungi mereka setelah berbicara dengan siswa tersebut. Sangat tepat, Pak. Dengan melibatkan orang tua, Bapak bisa bisa mendapatkan perspektif tambahan nih tentang apa sih yang mungkin terjadi di rumah mungkin itu. Iya. Setelah kita membuat rencana ini nih, Pak, kapan Bapak berencana untuk memulai langkah-langkah tersebut? Saya akan mencoba berbicara dengan siswa tersebut besok, Pak Dodo. Setelah itu saya akan menghubungi orang tuanya dalam beberapa hari ke depan untuk berdiskusi. Itu keputusan yang tepat, Pak. Pastikan juga untuk mencatat hasil percakapan tersebut, Pak, serta perkembangan motivasi siswa di kelas itu, Pak. Baik, saya akan mencatatnya untuk referensi di masa yang akan datang, Pak Dodo. Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang Bapak rencanakan nih untuk menangani situasi ini nih, Pak. Inisiatif untuk berbicara langsung dengan siswa, bahkan menghubungi orang tuanya. Jadi menunjukkan kepedulian yang besar nih, Pak, terhadap perkembangan siswa. Saya yakin nih, ini akan membantu siswa kembali bersemangat. Terima kasih, Pak Dodo. Saya merasa lebih percaya diri untuk menghadapi situasi ini. Setelah diskusi kita sekarang ini, Pak, saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Sama-sama, Pak Ade. Saya itu menantikan nih, Pak, perkembangan yang lebih baik dari siswa ini, Pak. Jika ada hal lain yang perlu didiskusikan, jangan ragu-ragu nih, Pak, hubungi saya aja. Tentu, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak Dodo. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Pak Ade. Sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan bahkan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi coach mungkin ya, untuk menceritakan permasalahan dan bahkan menemukan ide atau solusi. Baik, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil catatan saya ya. Tadi pada proses coaching, saya melihat bahwa proses coaching berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Pak Dodo juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga pada coaching tadi, sudah sesuai dengan prinsip coaching.
Kemudian ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Mungkin saya ingin lebih memahami lagi ya proses coaching ini, supaya kedepannya itu ketika saya melakukan coaching lagi, saya bisa lebih baik lagi daripada sekarang gitu. Baik Pak Dodo, Alhamdulillah ya Pak Dodo. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian mungkin observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak Pak Dodo atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Pak Adi. Saya juga sangat banyak berterima kasih kepada Pak Adi. Sama-sama Pak Dodo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Adi. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adi? Alhamdulillah baik. Pak Ade, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak Adi akan melaksanakan kegiatan coaching. Ya, bagaimana sudah siap Pak Adi? Insya Allah siap Pak. Ya, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan digunakan saat proses coaching. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ini, percakapan coaching, yaitu apakah dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan harus ingat juga disesuaikan dengan prinsip coaching atau diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching nanti? Baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada bagian presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya lebih pada kompetensi bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik sekali. Pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching ini seperti apa, Pak Adi? Saya berharap coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, Pak Adi. Mungkin cukup untuk pertanyaan pada bagian pra-observasi ini. Silakan Bapak bisa melakukan proses coaching. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Assalamualaikum, Pak Dodo. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah nih baik nih. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Ada apa? Sepertinya hari ini terlihat lesu. Ya nih Pak. Tapi sebelumnya nih, apakah Bapak mempunyai waktu luang nih Pak? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Boleh. Kebetulan saya juga lagi luang. Apa yang ingin diceritakan? Begini Pak, saya akhir-akhir ini saya merasakan sedikit menurun nih motivasi saya Pak untuk melakukan kegiatan yang biasa saya lakukan nih Pak. Apa yang membuat Bapak merasa motivasinya itu turun? Saya merasa lelah saja Pak. Mungkin karena tanggung jawab saya nih yang saya emban itu cukup banyak nih Pak. Sehingga saya berpikir apakah saya mampu nih melakukan tugas-tugas itu dengan baik Pak. Baik. Lalu, apa tujuan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap nih Pak dapat solusi dan motivasi. Saya bisa tumbuh kembali nih Pak, motivasi saya nih bisa menjalankan kegiatan dengan sebaik mungkin lah Pak. Baik, semoga ya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Bapak hadapi. Apa yang sebenarnya membuat Bapak
kurang bersemangat, boleh diceritakan lebih lanjut? Belakangan ini Pak, saya merasa beban kerja saya itu banyak banget Pak. Jadi motivasi saya itu sedikit menurun nih Pak. Bahkan akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus nih Pak. Saya sedang mengajar nih karena teringat tugas administratif yang terlalu banyak, jadi saya gak fokus nih Pak. Baik, saya mengerti. Rasanya tugas-tugas lain sepertinya menghamburkan alasan utama Bapak menjadi guru, yaitu mengajar. Saya ingin mendengarkan lebih lanjut tentang apa yang Bapak rasakan dan apa saja tantangan yang paling mengganggu. Yang saya rasakan sepertinya itu ini Pak. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal administratif terus Pak. Seperti mengisi lapor, menyiapkan dokumen, bahkan menghadiri rapat Pak. Itu membuat saya kelelahan Pak. Dan saya merasa semakin jauh dari kelas. Saya jadi sulit menemukan energi lagi untuk mengajar dengan semangat seperti dulu lagi Pak. Baik, tadi saya mendengar bahwa tanggung jawab di luar mengajar semakin banyak dan itu sangat menguras energi Bapak. Apa dampaknya pada pengajaran Bapak di kelas? Terkadang tuh Pak, saya kurang fokus untuk mengajar Pak. Saya tidak seantusias dulu dan siswa saya mungkin bisa merasakan itu Pak. Saya juga merasa tidak punya cukup waktu untuk merancang yang pelajaran yang kreatif atau menarik tuh Pak. Saya tak cukup waktunya itu Pak. Baik, Pak Dodo telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi Pak Dodo. Mari kita lihat hal ini dari sudut pandang Pak Dodo yang lebih luas lagi. Jika Pak Dodo ingat kembali ketika pertama kali mulai mengajar, apa yang membuat Pak Dodo sangat bersemangat pada saat itu? Ya, saya sangat menyukai interaksi dengan siswa Pak. Melihat mereka memahami sesuatu dan merasakan percaya diri selalu memberi saya energi itu Pak. Itu alasan utama saya ingin menjadi guru sebetulnya Pak. Baik, jadi memberikan dampak pada siswa dan melihat mereka berkembang adalah salah satu sumber utama kekuatan dan kebahagiaan Pak Dodo ya? Saat ini, apakah ada momen seperti itu yang masih terjadi? Meskipun dengan beban kerja yang banyak? Sebenarnya ya Pak, ada beberapa siswa yang menunjukkan kemajuan dan itu membuat saya bahagia. Tapi kadang-kadang momen itu tertutup oleh rasa lelah dari tugas-tugas lain Pak. Sungguh luar biasa Pak Dodo, masih bisa melihat momen kemajuan meskipun dengan beban kerja yang berat. Mari kita pikirkan bersama, apa yang bisa Pak Dodo lakukan untuk lebih fokus pada hal-hal yang membuat Pak Dodo merasa termotivasi. Bagaimana cara agar tugas administratif tidak terlalu menguras energi Bapak? Mungkin saya perlu lebih mengatur waktu dan membagi tugas dengan lebih efisien Pak. Saya cenderung menunda pekerjaan administratif sampai menit terakhir Pak. Yang akhirnya membuat saya stres Pak sebetulnya itu Pak. Mungkin saya bisa menetapkan waktu khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut Pak. Sehingga tidak mengganggu saya saat saya itu harus fokus mengajar Pak. Itu ide bagus Pak. Menetapkan waktu khusus bisa membantu Pak Dodo merasa lebih terorganisir. Apakah ada langkah konkret lain yang bisa Pak Dodo ambil untuk menjaga semangat mengajar tetap tinggi? Saya biasanya itu ya mencari cara untuk melibatkan siswa lebih banyak dalam proses pembelajaran Pak. Mungkin dengan proyek-proyek yang lebih interaktif. Itu akan membantu saya merasa lebih terhubung dengan mereka Pak sebetulnya. Dan membuat pengajaran di kelas itu lebih menyenangkan lagi Pak. Kedengarannya sangat positif. Jadi ada dua hal yang difokuskan ya. Mengatur waktu lebih baik untuk tugas administratif dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
Bagaimana perasaan Pak Dodo dengan rencana ini? Saya sebetulnya itu lebih optimis, Pak. Mengelola waktu lebih baik sepertinya akan mengurangi stres saya nih, Pak. Dan melibatkan siswa dalam proyek interaktif atau membantu saya nih bisa menemukan kembali semangat mengajar saya, Pak. Hebat Pak Dodo. Bagaimana jika kita menetapkan langkah pertama yang bisa Pak Dodo lakukan minggu ini? Apa satu hal kecil yang bisa Pak Dodo lakukan untuk memulai menerapkan rencana ini? Saya akan memulai dengan menyisihkan 1 jam setiap pulang sekolah untuk tugas administratif, Pak. Sehingga saya bisa fokus mengajar di sisa hari, Pak. Dan untuk di kelas nih, saya akan memulai merancang satu proyek kelompok untuk 1 minggu ke depan, Pak. Itu langkah yang konkret dan realistis ya. Saya senang melihat Pak Dodo memiliki strategi untuk mengatasi tantangan ini. Saya akan mendukung Pak Dodo sepanjang perjalanan ini. Dan kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi bagaimana kemajuannya. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Dodo bahas sebelum kita akhir sesi ini? Saya merasa baik, Pak. Terima kasih banget, Pak, atas dukungannya. Ini sangat membantu saya sekali, Pak. Sama-sama Pak Dodo. Saya senang bisa membantu. Saya percaya Pak Dodo akan mampu mengembalikan semangat Pak Dodo kembali. Gitu. Alhamdulillah ya Pak Adi, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Pak Dodo. Sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak Adi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan ide atau solusinya. Baik Pak Adi, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil catatan saya. Tadi pada proses coaching saya melihat bahwa proses coaching tersebut berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu Pak Adi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga pada coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak Adi sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Baik Pak, saya ingin lebih memahami lagi proses coaching supaya kedepannya ketika saya melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi Pak. Baik Pak Adi, Alhamdulillah ya. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya. Sampai jumpa lagi, selamat sore Pak Adi. Sama-sama Pak Ade, saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Ade. Terima kasih sama-sama Pak Adi. Ya Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ade. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Dodo. Bagaimana kabar Pak Ade hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Dodo bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak Ade akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Bagaimana? Sudah siap? Iya Pak, siap. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu nih tentang rubrik penilaian yang akan digunakan saat proses coaching. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu apakah dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak ajukan.
Dan harus diingat juga nih Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak terhadap Bapak. Pertanyaan pertama itu Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching nanti nih Pak? Ya, baik Pak Dodo. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada bagian presensi, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Baik Pak, saya lebih pada kompetensi bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching ini seperti apa sih Pak? Saya berharap coach bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak, mungkin cukup nih untuk pertanyaan pada bagian pra-observasi ini Pak. Silakan Bapak bisa melakukan proses coachingnya ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Adi, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Ade, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik. Pak Ade, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak Adi. Sesuai janji kita kemarin ya Pak Adi, kita akan berbincang-bincang sebentar. Apa yang ingin Bapak bahas pada obrolan kita kali ini Pak Adi? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu terasa monoton gitu Pak. Iya, baik Pak Adi. Jadi menurut Pak Adi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Adi? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, Pak Adi, apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid. Selanjutnya saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah gitu. Oh, begitu ya Pak Adi ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas Pak Adi? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Saya setuju dan sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan dalam pada pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diajak untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambah mungkin ice breaking atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu. Ya, kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Saya biasanya menggunakan buku teks. Iya, iya. Adakah sumber belajar lain yang Bapak bisa gunakan selain buku teks, Pak Adi? Saya pikir banyak Pak. Iya. Sumber belajar seperti dari video YouTube, artikel atau tulisan ilmiah dari internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang mungkin terenar.
seperti kuisis. Nah, betul sekali Pak Adi. Saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Salah satunya dari video YouTube, serta melakukan kegiatan menyenangkan lainnya seperti adanya ice breaking atau games yang tentunya berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Dan mungkin juga saya akan menambahkan dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan gitu Pak. Bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Dan apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Baik, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar yang relevan dan senantiasa mengajak murid untuk berperan aktif dalam pembelajaran serta melakukan kegiatan yang dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti yang sudah saya katakan, adanya ice breaking, game, atau menggunakan aplikasi quizzes gitu Pak. Wah, bagus sekali Pak Adi. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan sesuai harapan Bapak. Kira-kira kapan hal tersebut Bapak lakukan? Sepertinya malam ini saya akan merancang pembelajaran dan besok saya akan coba terapkan di kelas itu Pak. Baik Pak Adi, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita yang Bapak dapatkan, apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan tadi saya sudah ada gambaran Pak terkait bagaimana membuat pembelajarannya menarik dan menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan gitu. Alhamdulillah ya Pak Adi. Sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya tunggu ya nanti kabar dari Pak Adi setelah melakukan rencana pembelajaran tersebut. Saya ingin mengetahui perkembangannya. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Amin Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat gitu Pak. Sama-sama Pak Adi. Amin. Terima kasih Pak Adi. Alhamdulillah ya Pak. Bapak sudah melaksanakan nih coaching dengan Pak Adi. Sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, apakah mungkin apa nih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan ide atau solusi Pak. Baik Pak, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil catatan saya nih Pak. Tadi pada proses coaching, saya melihat bahwa proses coaching berjalan dengan baik nih dan sudah sesuai dengan alur Tirta menurut saya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Selain itu, Pak Ade juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih Pak kepada coach, sehingga coach itu bisa menemukan solusi nih dari permasalahannya. Dan pada coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching menurut saya lah itu Pak. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini Pak, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak. Iya Pak, baik. Saya di sini ingin lebih memahami lagi proses coaching yang sudah kita lakukan
supaya kedepannya ketika saya melakukan coaching bisa lebih baik lagi, Pak. Baik Pak Ade, Alhamdulillah ya Pak Ade. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak Pak Ade atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Selamat sore Pak Ade. Sama-sama Pak Dodo. Saya juga sangat berterima kasih pada Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Baik.